lajeng cagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bib, mohon izin bertanya. Keluar dari konteks, mohon maaf. Soalnya pengalaman dari saya sendiri, saya pernah diajak ziarah sama teman saya. Itu dari golongan Sadah Alawi. Sadah Alawi. Nah itu diajak ziarah Tanggul Jember, Habib Soleh. Nah di situ saya bersama beliau. Nah itu ada orang yang ya istilahnya Arab, Bib. Nah itu menanyakan, antum jamaah. Setelah itu rekan saya menjawab, naam, iya. Lah, yang saya tanyakan, kenapa yang ditanyakan sesama Arabnya? Saya sendiri tidak. Nah itu, Bib. Terima kasih. Mas jangan pergi dulu. Ini yang hadir juga bertanya, kenapa tanyanya cuma sama saya, tidak tanya sama semuanya? Kok ora takon karo aku, kowe padha Jawane. Gitu. Ya intinya begini, sip. Jazakallah khair. Ini hal yang saya sering kepingin tak sampaikan. Tamam, jazakallah khair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya jawab, begini. Alhasil, ya ini memang hal yang sekarang ini lagi di mana-mana rame ya. Ya. Tapi intinya begini, kita kudu sadar. Kejelekan seseorang itu tidak mewakili orang lain. Kadang bapaknya api, anaknya nakal. Apakah dengan kenakalan anaknya berarti bapaknya elek juga? Ya tidak. Nabi loh mas. Nabi Nuh alaihi salam punya anak nakal mas. Apakah dikatakan Nabi Nuh ini anak baik? Ya enggak, Nabi loh mas. Ya, manusia yang terbaik itu kan Nabi. Ya golongan Rasul yang terbaik nomor 1. Berikutnya Nabi, sahabat, baru umum. Seperti itu. Kalau perilaku perbuatan seseorang dikatakan mewakili semuanya, kita tidak bisa. Ya, itu ya pribadi orangnya. Pribadi orangnya. Ada orang yang memang bawaannya baik. Ada memang orang bawaannya pilih-pilih. Kadang ada orang podo arape, ya podo. Ibarat tadi yang dikatakan Ba'alawinya, ya ndak nyopo mbek sing liyane ada. Milih yang sandali mereknya apa iki? Sarungi mereknya apa? Ada itu. Ada. Nah, sampai ya, di sebagian daerah sampai guyonannya mereka, ente sholat di masjid ini, sarung ente ndak merek BHS. BHS-nya dilihat juga, bukan BHS yang kusmu, Mas. Masterpiece. Mau kudu masterpiece. Signature. Iya. Kudu sing lek ngene ente disopo. Kalau ndak tidak disopo. Podo Pak Alwinya. Ndak nyopo ada. Jadi intinya itu tidak mewakili umum. Tidak mewakili umum. Ya ada. Ngoten-ngoten lah model. Dan ya apa ya, bisa dikatakan saudara kita yang makan kita enggak ikut warak kok. Ya, kita punya kakak makan, apa kita ikut warak? Ya enggak, berarti intinya itu sendiri-sendiri. Ya, memang itu kejelekan. Semua mengatakan itu tidak baik. Jangan pilih-pilih. Jangan nyopo kok golongannya dewi, udah banter. Enggak benar, itu enggak benar. Wallahu a'lam. Tepuk tangan boleh. Yang penting wis oleh jajan Mas, oleh hadiah ya. Bingkisan. Oke. Oh, kalau yang ini sudah enggak dapat. Saya penanya, berikutnya boros. Kurang beruntung berarti. Oh, enggak, yang ini malah justru umroh. Oh, alah. Wis. Win, Masya Allah. MACT sama Fatimah Zahra. Ada lagi? Silakan. Mulai cocok ini. Ayo Dek, silakan Dek. Tadi perlu disikapi dengan bijak ya Mas ya. Ampun jenengan kego ati karena sedulur papat limo pancer ing jagat sejati adalah keimanan panjenengan. Seperti yang beliau dahulukan, kehidupan yang baik adalah akalmu kepada kolbu yang dipunyai keimanan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Maulana. Izin bertanya Bib mengenai anak yatim tadi. Sebenarnya anak yatim yang perlu kita bahagiakan itu kategorinya seperti apa? Nah, kan ada mungkin anak-anak yatim yang di panti asuhan sudah banyak yang memberi, dan saya juga punya kerabat yang sebagai pengasuh di panti asuhan itu.
anak-anak yatimnya itu ketika keluar sudah punya tabungan kurang lebih jutaan, ada yang 20 juta lebih itu. Nah, kategori anak yatim seperti apa yang memang harus kita bahagiakan, kita bantu itu Ya sing seperti ra duwe apa? to, Fit? Mas. Sing ra duwe to ya. Oh, kadang ngono iki dibantu malah wah mboten sah. Oh, Padahal yo kire tenan. Oh, wis ngapain? Gengsi. Oh. Yatim gengsi ngono. Ya untung iki enggak. Ini bahasa masih halus. Wah. Yatim gengsi Mas ya. Yatim kemaki jadi. Oh, ya Naudzubillah min terus. dzalik. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Oh, berarti begitu nggih Mas ya? Iya, kadang dibantu tersinggung gitu. Ya. Ya cuma jenengan maaf. meh bantu karo dipoto rono rene moh. Ya, betul. Nah, iki niku. Monggo Hasil. Beb, bisa diterangkan Beb. Untuk kriteria yang pantas membeli Memberi. menerima yang diberi ya, Iya, yang iya. diberi yang penting kriteria dia yatim belum balik ayahnya tidak ada itu yatim sudah selesai ya tapi yang lebih pantas yang mana yang membutuhkan sama seperti kita mau sodakoh kita kepada siapa orang fakir apakah semua orang fakir kita sodakohi, tapi lebih pantas orang yang sholat, orang yang taat, orang yang butuh, itu lebih butuh. Ya jadi ada yang lebih. Kalau pantas, semuanya pantas, selagi dia dikatakan yatim. Nah seperti itu. Dan cara memberi ada orang, termasuk orang salafun soleh, orang-orang yang soleh, orang yang taat, diberi di depannya orang ditolak sama dia. Dikasih orang, mau ngasih di depan orang banyak, terima kasih banyak. Izzah. Dia memiliki apa? Wibawa dia. Kayak kok di depannya orang. Bukan gengsi, dia izzah, dia afif, orang yang iffah. Iffah itu orang yang apa ya? Muruah. Apa malah. Angkuh. Muruah itu orang yang memiliki Rasa. wibawa. Angkuh. Iya. Angkuh. Bukan angkuh, dia tidak angkuh. Jati. Ingkang gadai rasa ing pangrasa. Ya. Harga Jawa. diri. Masuk Harga gitu. diri. Harga diri, dia menjaga harga dirinya gitu. Iya. Orang kan memberi itu kan tangan di atas, di depan orang banyak. Itu tidak baik. Dia jazakallah. Nolaknya baik tapi terima kasih banyak. Yang butuh masih banyak. Tapi ketika dia datang ke rumahnya si orang soleh itu, diterima. Ya orang itu harus seperti itu. Itu anjuran buat orang yang menerima. Jangan menghinakan diri kita. Jangan diri kita hinakan, jangan. Kadang ada sebagian di Surabaya kalau tidak salah ada. Antri pemberian zakat, poso-poso, orang yang dikasihi zakat, orang sampai ratusan, per orang 15.000. Gak imbang ambil antri nih. Gak imbang sama antri nih. Nah itu tidak memberi, malah menghinakan. Nah seperti itulah. Ya kurang lebih. Jadi intinya yang saya sampaikan, siapapun dari orang kriteria anak dikatakan tidak punya orang tua dan dia belum yatim, diberi. Cuman cara memberi, tadi saya belum sampaikan masalah. Lebih santun ya. Iya. Ya satu cara memberi yang santun, datang ke rumahnya tidak ada yang tahu, itu lebih baik. Yang kedua, ketika memberi santunan, jangan hanya niat memberikan kepada anak yatim saja. Karena kadang-kadang satu anak yatim dia juga punya kakak yang sudah balik. Contoh, kakaknya sudah SMA. Adiknya dapat uang 700.000, 900.000. Ibu ini ketika anaknya yang masih umur 2 tahun dikasih santunan, dapat 900.000. Masa 900.000 ini buat ini doi. Kan kakaknya kalau mau makan ya butuh makan kakaknya ini. Tapi sudah ada yatim. Apa boleh uang ini kita kasihkan kakaknya? Tidak boleh. Lantas bagaimana? Diniati memberikan kepada anak yatim dan keluarganya. Biar tidak bermasalah nanti. Jadi tidak masalah nanti. Dan masalah. Yang berikutnya ketika ada permintaan astagfirullahaladzim, kadang-kadang kan sebelum acara itu bagi-bagi apa? Bingkisan. Bukan. Minta sumbangan apa ini? Proposal. Oh, proposal. Nah, proposal, ketika proposal tulis di situ yang cetok. Kalau memang buat santunan anak yatim, kebutuhan acara santunan yang jelas. Jangan bilangnya untuk santunan anak yatim ternyata bayar sound system pakai uang itu. Oke, ngasih bisyara buat yang diundang pakai uang itu. Teratak pakai uang itu. Akhirnya jatah anak yatim 5.000-an.
Habis uangnya buat bayar iki, bayar itu. Tidak benar itu. Sampai katanya ada sebagian ustadz, ya, wis gak usah ngadakno acara-acaraan. Sing penting ngekei anak yatim sing banyak ngoten ae. Gak usah acara-acara. Oh, malah kaluan. Toh tujuannya nyenengkan anak yatim kan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Oke Mas. Oke. Jempolmu podo. Ono siji sing takon. Mahram ndak? Nggih, tiang tebih niki ya medal kejoglo. Loh, nanti mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sukron Ar-Rasyid Bib dari Ngalian. Kan ada seseorang anak yatim yang kaya raya, misal punya warisan dari orang tuanya. Terus ada orang itu merebut hartanya anak yatim, itu gimana hukumnya, Bib? Terima kasih, itu aja, Bib. Pertanyaan dari saya. Nah, niki Beb. Anak yatim piatu punya warisannya kathah. Njuk direbut wong liya, sing ngrebut ya Ar-Rasyid mau. Ora ya? Ora. Maksudnya wong liya. Lah niku pripun, Beb? Iya, Karena kebanyakan sekarang ketika anak yatim itu masih kecil, dia belum tahu tentang legalnya tentang warisan orang tuanya. Untuk menyikapi seperti ini yang di zaman sekarang kelihatannya rada gegirisi pripun, Beb? Monggo. Iya. Dosa besar Mas, termasuk dosa besar itu ngambil hartanya anak yatim itu. Ya, ayatnya lupa saya. Ada ayatnya tuh. Ya, saya lupa. Alhasil, astagfirullahaladzim, dosa besar itu. Apakah boleh ngambil hartanya anak yatim? Boleh, misal untuk gaji orang yang ngurusi. Ya, bayar. Ini tidak ada yang bayari, tidak ada yang menafkahi, kecuali ngambil uangnya itu anak yatim. Boleh. Pernah dengar kisah Nabi Allah Musa jalan sama Nabi Allah Khadir? Karena ada di surat Al-Kahfi, ya Nabi Musa sama Nabi Allah Khadir itu termasuk salah satu cerita masalah menghancurkan rumah itu, rumah miring dibenerkan sampai bisa berdiri lagi kan? Termasuk tujuan Nabi Allah Khadir bangun rumah itu biar si anak tadi selamat. Yang kisahnya termasuk kan perjalanan tersebut Nabi Khadir minta kepada Nabi Musa, Nabi Musa minta kepada Nabi Khadir untuk menjadi muridnya. Ikut, kata Nabi Khadir, tidak bisa. Kamu tidak bisa sama saya. Kamu tidak mampu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak bakal mampu sabar sama saya. Frekuensimu sama saya beda. Kamu beda sama saya. Wong gurung dicoba lho. Nah, kata Nabi Musa, kok belum dicoba kok belum bilang tidak bisa. Ya wis, syaratnya siji tok. Ojo takon apa sing tak lakoni. Jangan tanya apa yang saya lakukan. Ternyata Nabi Musa tidak kuat. Karena ibarat Nabi Musa ini orang syariat. Apa yang masuk akal, apa yang berjalan di syariat. Nabi Khadir beda. Lakonannya beda. Jadi tidak nyambung. Naik kapal, naik perahu. Setelah naik perahu ini dirusak. Loh, kata Nabi Musa, ya apa sih? Awakmu iki wis dikai tunutan gratis malah dirusak. Jo takon, oh ya lali. Oh ya lali ya. Naik lagi. Turun dari naik kapal. Kelihatan anak kecil. Umur belasan. Dibunuh. Kata Nabi Khadir. Ya apa sih? Salah apa? Moro-moro kamu mati. Jok takon. Sampai yang ketiga yang terakhir. Kata Nabi Musa. Kata Nabi Khadir. Pisan kas. Takon mareng. Bar. Yumi N. Ya ibadahnya Yumi N. Logo N. Oke. Wisma, apa namanya? Kata Nabi Khadir, Nabi Musa masuk, beliau berdua masuk di satu daerah, istata'amu ahlaha. Minta makan kepada penghuni desa tersebut. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Ya, fa'abau ayyudayyifuhuma. Ditolak. Tidak ada yang mau ngasih makan. Sampai ketemu rumah yang sudah miring. Jidara yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Rumah yang sudah peot, miring, dibenarkan. Dibenarkan sampai gena rumahnya berdiri kuat lagi. Kata Nabi Musa, lek jaluk bayaran pantes loh. Nah, lek jaluk bayaran pantes loh. Hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayya sabra. Awakmu diandani meneng jok takon ae. Iya, jangan angel men aja. Suruh diem kok tanya terus.
Wis, ini hadza firaqu baini wa bainik. Ini waktu perpisahan antara kamu sama saya. Urusan kapal dijelaskan. Karena nanti di ujung itu ada raja yang mengambil setiap kapal yang masih bagus. Malika ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Diambil kapal-kapal itu dengan ghasab. Tapi kalau kapalnya bagus, itu tak rusak sengaja biar tidak diambil. Oh, ngoten. Wong lek wis ketemu oh iku menang nih biasanya. Oh. Yang kedua masalah anak kecil yang dibunuh tadi dibilang kenapa kok bunuh anak kecil? Ya, fa ammal ghulamu fakana abawaihi fakana abawahu mu'minan. Ya. Oh, kedua orang tua daripada anak kecil tadi beriman. Saya bunuh karena kecintaan orang tuanya kepada dia. Saya tahu Nabi Khadir ya. Kabar teko pusat. Ya, main bunuh, ojo ditiru. Ya, saya kata Nabi Allah Khadir, ini anak kalau dibiarkan besar akan keluar dari agama. Iki saya takut orang tuanya ikut. Karena saya takut orang tuanya bakal ikut. Ini lebih baik penyakit ini saya selesaikan. Saya bunuh. Ya, saya takut keimanan orang tuanya bermasalah. Tapi tolong ojo nonton tonggo anak nakal pateni. Aja. Aku di wong tuane lho kabar tekan di Mas. Ini kabar tekan Nabi Allah Nabi. Yang ketiga masalah rumah yang miring itu wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Nah, rumah yang sudah miring itu milik anak kecil yang yatim wa ammal jidaru fakana li ghulamaini. Dua anak yang mana dua anak tersebut masih kecil yang yatim dan ada di bawah rumah tersebut kanzun lahuma, ada tinggalan orang tuanya harta karun simpenan buat mereka. Kalau rumah ini roboh pasti ketika mau membangun di kedok bagi kan. Nah, ketika dikedok ketemu akhirnya. Padahal orang tuanya menyimpan untuk mereka ketika nanti kalau sudah besar. Takutnya saya bangun itu sengaja takut kalau yang bangun mereka nanti akhirnya ditemui dan ditipu. Anak cili ini ditukokno Kinder Joy bar. Iya. Apalagi dibelikan digoreng dadakan. Wes. Iya. Takut ditipu. Lah ini tadi masalah harta. Harta anak kecil adalah harta yang rawan yang kalau memang bukan orang yang mengerti takut urusan agama bisa apa ya? Limbung bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Ngambil uangnya untuk apa? Untuk makannya dia, untuk sekolahnya dia boleh. Ya, untuk orang yang menjaga dia boleh. Tapi itu secukupnya. Wallahu a'lam. Tepuk tangan dong. Duh keren ya malam hari ini ngajinya beliau benar-benar kita dibuat paham tentang keilmuannya. Nah purna sudah acara malam hari ini enggak sudah pukul 11:30 kuntur jenengan kerodo aduh dan rame-rame pegang HP matur nuwun. Terima kasih sudah cek. Ada yang tahu? Sebentar lagi kita buka 4 angka. Hah? Oh pusat. Berarti no. Silakan Mas Bro. Baik. Tadi saya lihat-lihat benar mantap yang saya katakan tadi. Tadi kan saya bilang bahwa anak dari istri. J. Berarti anak gawan apa bahasanya? G anak gawan mbok wedok. Anak gawan mbok wedok itu tidak wajib nafkah. Benar. Yang tadi saya katakan setelah saya lihat tadi. Tamam. Jadi siap. G. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini yaitu adalah anak yatim. Jika kita ingin menyantuni anak yatim seperti tadi yaitu dengan cara mengelusnya. Dan mengelus anak yatim itu ada caranya sendiri. Seperti yang dipraktekkan oleh Habib tadi yaitu dari belakang apa namanya? Punggung ke atas. Tengkuk. Dari tengkuk ke atas. Beda kita kalau mengelus kucing kan dari atas ke bawah. Kucing. Lihat kucing itu kan biasanya kita ngelus kucing ke atas ke bawah. Beda kalau anak yatim itu dari bawah ke atas, dari tengkuk ke atas. Kemudian dirawatnya itu diberi kasih sayang setelah acara santunan juga. Jadi jika kita ingin menyantuni anak yatim itu bukan dengan cara ketika puncak acaranya saja, akan tetapi di sepanjang acara tersebut kita harus menghormatinya, bukan dengan cara tidak menghormatinya. Kemudian
yang kita perlu tahu juga Nabi Muhammad SAW itu sangat dekat dan cinta sekali kepada anak yatim. Kemudian takwa itu di hati. Untuk masalah ria atau tidak itu masalah pribadi. Mungkin cukup itu saja kesimpulan yang saya ambil. Saya kembalikan ke Kang Dur. Dulur, apapun yang disampaikan beliau, jenengan punya pandangan tersendiri. Tapi kalau itu adalah kebenaran hakiki yang tertulis dalam sirah Nabi, hadis dan Al-Quran, bisa kita jalankan dengan penuh kegembiraan. Ojo kebeban karena apa yang sudah tergariskan. Maka malam hari ini yuk kita pungkasi dengan doa agar apa? Niat kelolaan panjenengan terlurus kembali. Baik diri sendiri, keluarga kita yang di rumah, lingkungan Indonesia khususnya. Bib dari titip doa buat Kang Reza, adik saya yang kebetulan di rumah sakit, Darwoto yang lagi gerah, dan juga keponakan berpulang kemarin sore. Minta doanya agar yang pulang mendapatkan tempat terindah di sisinya dan adik segera sembuh. Kang Reza bakoh malih saged nuweni ndelik. Kemarin Kamis sudah hadir, kami bombong banget kehadiran dari Kang Reza karena beliau juga pengurusnya santri ndelik. Dan mungkin dulur-dulur juga punya niat sendiri, nanti kita juga titipkan kepada beliau, kita aminkan bareng, insya Allah terkabulkan. Endingnya adalah mendapatkan berkah manfaat. Monggo. Halo. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada saudara kita kaum muslimin muslimat khususnya yang tadi disampaikan ataupun keluarga kita, orang tua kita, saudara, pasangan kita, sahabat kita, anak, adik kita, semuanya tetangga kita kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat penyakitnya, lekas diberi kesehatan yang sempurna dan untuk menambah semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa sebagaimana Nabi Muhammad berdoa, menganjurkan kita untuk berdoa dengan doa tersebut. Allahumma, ditiru bacaan. Allahumma ya azim Rabbal arsy al-azim an tashfiyahum bishifaika al-ajil shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang tadi sudah meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan segala amal baiknya, diampuni kekhilafannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya adalah raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang masih hidup panjang umur, kesehatan, taat, ibadah, dan kelak ditutup umur husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini tadi saya bilang mau sholawatan, boleh tak? Ya, sebelumnya tadi mau bilang saya mohon maaf. Apalagi tadi ada pertanyaan masalah nyinggung-nyinggung itu tadi. Kadang-kadang Mas, tadi Mas apa tadi? Baju merah tadi yang tanya. Kadang-kadang itu ya kalau yang seperti itu saya pun ya loro hati. Ya, pantas itu orang dia sakit hati itu pantas. Saya pun loro hati. Jadi jangan ngomong aku sebelah. Kadang-kadang aja ada ngejak salaman ini enggak ngejak sebelah. Ya, ada lagi salaman enggak pakai lihat. Itu apa ya? Pribadi itu. Itu pribadi. Nah, cuman ada yang lebih masalah lagi. Apa? Lek kuwi sing isi pengajian rame, lek iki gak rame. Loh, ya apa sih? Ini masalahnya orang yang datang. Terserah dia mau datang. Mau datang enggak datang kan terserah dia ya. Sebenarnya kalau kita sadar, toh alhamdulillah ngejak kumpuliku sholawat, ngejak kumpuliku ngaji. Kan ngoten. Lek sing satu ngejake maksiat, yang satu ngejake taat, kok yang maksiat lebih banyak lah, itu masuk akal. Podo-podo khere kok iso pegel. Iku lek gak penyakit atine ya wonge penyakit. Ya mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai terpancing sama orang yang berniat jahat.
Ya, jangan terpancing sama orang niat jahat. Dan kebaikan itu tidak harus ada di orang Arab. Paham ya? Wong Cina api iso. Wong Jawa api iso. Wong Barat api itu iso. Wong Arab ngelakoni elek ya iso. Paham ya? Jangan dikira oh wong Arab surga terus karepe dhewe, ndak bisa. Ngoten nggih? Jangan sampai akhirnya gara-gara nek ngono tok akhirnya benci kabeh benci. Masya Allah. Ibarat orang tari memberikan ibarat setiap rumah ada kamar mandinya. Istilahnya kullu bait fihi hammam. Setiap rumah ada kamar mandinya, tempat buang air, tempat kencing, tempat telanjang, kan seperti itu. Mana ada orang mau buang air di ruang tamu? Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Setiap golongan, organisasi pasti ada oknum-oknum yang kalau kita terlalu pendek sembunyi, akhirnya kabeh kena. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat. Toh yang baik masih banyak. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sholawat apa iki? Ini yang hafal kabeh apa?